Chapter 1731, The Fan. Dia menemukan bahwa dia telah mempercayai identitasnya sebagai penyapu tua Chen. Paling tidak ada beban untuk identitasnya. Dia bahkan tidak perlu terlalu khawatir sekarang. Dan segala sesuatu di dunia luar bukan urusannya sekarang. Hal pertama yang dia lakukan saat datang adalah ke sini untuk menghancurkan komunikator jiwanya. Dunia bisa dikejutkan oleh gelombang pasang di luar. Dan dia akan tetap menjadi Old Chen tukang sapu. Akhirnya, matahari telah terbit tinggi dan lapangan olahraga sudah penuh dengan orang. Chen Xinji selesai menyapu ladang. Dia menyapu debu dan daun-daun jatuh ke tempat sampah. Dia kemudian mengambil sapunya dan kembali ke kamarnya. Tiba-tiba, dia berhenti berjalan dan berkata dengan sedikit perasaan tidak senang. Sudah kubilang jangan datang mencariku di sini. Yuanen Zentian tertawa kecil dan berkata, tidak apa-apa. Anak-anak semuanya ada di akademi. Tidak ada yang akan melihat kita. Omong-omong, apakah Penatua Long datang mencarimu lebih awal? Chen Xinji menatapnya dengan heran dan berkata, kau adalah batas Douluo. Bagaimana Anda bisa menikmati bergosip begitu banyak? Yuanen Zentian lagi terkekeh dan menjawab, bukankah kamu seorang limit Douluo juga? Namun, Anda Old Chen penyapu sekarang, kan? Apa yang salah dengan saya menikmati gosip? Adakah yang menarik terjadi? Chen Xinji memelototinya dengan tidak menyenangkan dan berkata, mari kita lanjutkan di tempat saya. Ketika dia berbicara, dia mempercepat dan berjalan menuju gedung lampiran di samping. Kamar Chen Xinji tidak dianggap besar. Tang Hulin berencana untuk mengatur kamar yang lebih baik untuknya. Tetapi dia bersikeras menolaknya. Namun, kamarnya memiliki banyak sinar matahari, terutama di pagi hari. Lebih dari setengah kamarnya disinai matahari. Saat memasuki ruangan, Chen Xinji merebus air dan membuat 2 cangkir teh. Yuanen Zentian mengambil gelas dan duduk di sofa kayu. Cukup menyenangkan berjemur di kamarmu. Chen Xinji tidak berbicara. Dia mengangkat cangkir teh dan menyeruput teh perlahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuanen Zentian memandangnya dengan nakal. Chen Xinji berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Apa lagi yang bisa terjadi? Apakah saya perlu menjadi Old Chen tukang sapu jika saya bisa membuatnya memaafkan saya dengan sedikit usaha? Ambillah perlahan. Wanita yang baik mengambil pria yang sabar. Saya mengenalnya dengan sangat baik. Dia kuat dan tegas di permukaan. Tapi dia sebenarnya berhati lembut. Yuanen Zentian mengangkat alisnya. Itu sulit. Chen Xinji memelototinya. Bagaimana kamu tahu itu? Yuanen Zentian berkata. Keluhan yang terakumulasi selama bertahun-tahun terlalu dalam terlepas dari seberapa lembut hatinya. Saya tidak berpikir bahwa ini adalah situasi yang penuh harapan bagi Anda. Orang-orang seusia Anda tidak bisa melepaskan keluhan masa lalu dengan mudah karena 1 atau 2 peristiwa yang memilukan. Masa muda Penatua Long dihancurkan olehmu. Bagaimana dia bisa memaafkanmu? Chen Xinji berbicara dengan marah. Pergi sekarang jika Anda di sini untuk mengejek saya. Jangan buang teh saya. Yuanen Zentian tertawa keras dan berkata, jangan khawatir. Saya di sini untuk membantu Anda membuat rencana. Di sini. Mengapa Anda tidak melumpuhkan jiwa bela diri Anda dan mengubah diri Anda menjadi orang tua yang benar-benar biasa? Jadilah penyapu tua Chen yang sebenarnya. Tidakkah kamu berpikir bahwa itu akan membuat penatua panjang? Lengan Chen Xinji gemetar sehingga dia hampir menumpahkan tehnya. Meninggalkan. Mengapa Anda memberi saya ide-ide buruk seperti ini? Saya akan mati dalam 1 jam atau lebih tanpa dukungan jiwa bela diri saya di usia saya. Apakah saya bisa menunggu sampai dia memaafkan saya? Anda masuk akal.
Ada beberapa masalah kecil dengan rencana ini. Ya, bukan masalah kecil tapi masalah besar. Berhentilah bicara jika kamu tidak punya ide bagus untuk diajukan. Chen Xinji terus menyesap teh. Yuanen Zentian mengangkat bahu dan mulai menyesap teh. Ruangan menjadi sunyi. Setelah beberapa lama, Chen Xinji tiba-tiba berkata, "Apakah Anda berpikir bahwa saya mungkin bisa memindahkannya dengan berpura-pura melumpuhkan kekuatan jiwaku? Membuatnya menghentikan saya di titik akhir. Mungkin kita bisa berdamai." Sudut bibir Yuanen Zentian berkedut sekali. "Kamu pasti terlalu banyak membaca novel dewasa muda. Bagaimana jika dia mencibirmu dan berkata, 'Silakan, cepat, apa yang akan kamu lakukan?' Apakah Anda benar-benar akan melumpuhkan jiwa bela diri Anda? Jika tidak, Anda akan berbohong padanya lagi." Chen Xinji merasa sedih. "Kamu benar. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Lupakan saja kalau begitu. Cukup menyenangkan menjadi penyapu tua Chen. Paling tidak aku melihatnya hari ini. Ini membuktikan bahwa dia telah mengamati saya selama ini. Gerindra konstan dapat mengubah batang besi menjadi jarum. Ketekunan berarti kesuksesan. Bagaimanapun, itu sudah cukup untuk bisa menjaganya dan tahu bahwa dia tidak jauh dari saya. Selain itu, dia juga mengawasi saya dengan tenang." Yuanen Zentian tersenyum dan berkata, "Senang kau tetap berpikiran terbuka. Itu bagus untuk Anda. Santai saja. Menyapu lantai dan minum teh. Bukankah itu hebat?" Chen Xinji mengangguk. Ketika semuanya sudah tenang, kita bisa melihat dunia baru yang sama sekali berbeda dari masa lalu. Yuanen Zentian berkata, "Sudah waktunya bagi kita untuk beristirahat." Dia belum pernah membahas situasi politik di benua itu atau masalah balai God War dengan Chen Xinji sebelumnya. Dia sangat menyadari penderitaan di hati Chen Xinji karena meninggalkan begitu banyak hal sebagai kekuatan besar pada masanya. Yang terbaik baginya adalah tidak mengingatkan Chen Xinji tentang insiden yang mengganggu setelah dia membebaskan dirinya dengan susah payah. Long Yeiwei kembali ke kamarnya. Ekspresi serius wajahnya lenyap tak lama kemudian. Terus terang, tidak mungkin baginya untuk tidak tergerak oleh tindakan tanpa pamrih Chen Xinji meninggalkan segalanya untuknya dan membantu Shrek dan Sekte Tang untuk mendapatkan surga abadi. Semakin tinggi status seseorang, semakin dihargai posisi seseorang. Chen Xinji mampu meninggalkan semua ini dalam keadaan seperti itu. Itu lebih dari cukup untuk membuktikan penyesalannya. Namun, seperti yang disebutkan oleh Yuanen Zentian, keluhan telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memaafkannya dalam waktu yang singkat. Hanya itu, dia merasa gelisah di hatinya setiap kali dia melihat dia menyapu tanah. Dia seharusnya pria yang bisa mendukung surga dan bumi sendirian. Kenapa dia menyapu halaman sekarang? Chen Xinji tidak tahu bahwa tindakannya menyapu telah membangkitkan perasaan di Long Yeiwei. Namun, dia menolak untuk pergi ketika saya mencoba mengusirnya. Dia menolak untuk pergi tetapi terus menyapu. "Tidak, saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut lagi." Saat memikirkan ini, Long Yeiwei segera menghubungi komunikator jiwa Tang Wulin. Dia hanya bisa meminta bantuan Tang Wulin. Penatua panjang. Suara Tang Wulin terdengar di ujung lain dari komunikator. "Wulin, ada apa ini? Bukankah memalukan bagi kita untuk memiliki yang lama?" Chen Xinji menyapu kampus. "Kirim dia, cepat. Anda bisa membiarkannya melakukan apa saja selama dia tidak menyapu tanah setiap hari dan mempermalukan kita." Tang Wulin kaget mendengar pidato ledakan Long Yeiwei. Namun, dia menanggapi situasi dengan cepat. Dia tidak dapat menahan senyum pahit dan berkata, "Penatua Long, tidak tahukah kamu tentang temperamen Penatua Chen? Saya sudah berbicara dengannya berkali-kali tetapi dia tidak mau mendengarkan saya. Selain itu,
Penatua Chen memberi kita bantuan besar. Jadi tidak baik bagi saya untuk memaksakan sesuatu padanya. Saya hanya seorang junior dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuknya. Long Yeiwei menggerutu sejenak sebelum dia kembali ke dirinya yang normal. Dia mendengus sebelum menutup komunikator. Sebagai pemimpin sekte Tang saat ini, Tang Wulin tidak mungkin memaksakan apapun pada batas Douluo yang telah membantu sekte Tang. Selain itu, ia mewakili seluruh Shrek. Orang tua bodoh. Orang tua bodoh. Long Yeiwei berjalan mondar-mandir di kamarnya. Itu pemandangan langka untuk melihatnya begitu gelisah. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya setelah mengakhiri komunikasi dengan Long Yeiwei. Dia mematikan komunikator jiwa. Dia akan memutuskan koneksi apapun ke dunia luar ketika dia bersiap untuk menempa. Dia perlu mempertahankan keheningan mutlak ketika dia melakukan perbaikan surgawi untuk memusatkan semua perhatiannya ke dalam proses penempaan. Setelah kembali dari War God Hall, dia telah terlibat dalam budidaya pintu tertutup selama sebulan penuh sebelum dia mulai menempa. Tang Wulin tampak tenang ketika keluar dari budidaya pintu tertutup sebulan kemudian. Tidak ada yang tahu tentang transformasinya kecuali dirinya sendiri. Dia tahu impor budidaya tertutup selama sebulan. Pemahaman tentang tombak tidak hanya memungkinkan evolusinya ke tingkat yang lebih dalam dari tombak, tetapi juga membuka jalan yang menuju ke surga. Hal-hal yang tidak bisa dia kuasai di masa lalu dikuasai sebulan kemudian. Pedoman Skycrosser Douluo untuk Tang Wulin benar-benar penting. Itu sama dengan membuka pintu baginya untuk beralih dari Hyper Douluo ke limit Douluo di mana dia benar-benar memahami ketinggian pangkat. Selama budidaya pintu tertutup, Tang Wulin menemukan bahwa seseorang harus terlebih dahulu mencapai harmoni sempurna dalam diri sendiri untuk menjadi limit Douluo. Proses kultivasi ke peringkat limit Douluo jelas tidak sesederhana hanya memperoleh jiwa bela diri dan keterampilan bela diri. Kelompok-kelompok besar ini telah sepenuhnya memahami dan menguasai berbagai keterampilan dan kemampuan mereka. Bab 1732, dua gerakan lagi dari Kaisar Naga Hukum Terlarang. Peningkatan Hyper Douluo ke batas Douluo melibatkan penggabungan bersama semua kemampuan banyak master jiwa. Selain itu, kemampuan akan mengalami perubahan kualitatif. Ketika Tang Wulin menciptakan hukum terlarang Kaisar Naga, dia sudah memulai prosesnya. Hanya saja, tidak mudah baginya untuk menciptakan kemampuan orisinal. Meskipun dia telah berusaha, dia menemui banyak masalah selama proses tersebut. Dia telah menciptakan dua teknik Forbid All Laws, Dragon Emperor Break dan juga Forbid Time Space. Dragon Emperor cut secara individual selama dua terobosan berturut-turutnya. Sudah hampir setahun penuh sejak itu. Dia terus-menerus meninggikan dirinya dengan usaha keras. Dia bahkan dilatih dalam bencana unsur dalam upaya untuk lebih memahami dan memadukan kemampuannya. Tetapi upayanya sia-sia. Semua akumulasi dari waktu ke waktu telah matang untuk menciptakan celah setelah menerima panduan Skycrosser Douluo. Setelah menciptakan Forbid Commonplace, Dragon Emperor Chas, ia mengembangkan dua gerakan lagi dari hukum terlarang Kaisar Naga dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya, ia telah menyelesaikan keseluruhan kerangka hukum untuk hukum terlarang Kaisar Naganya. Dengan kemajuan basis budidaya saat ini dan masa depan, Tang Wulin memperkirakan bahwa ia akan dapat menyelesaikan 7 gerakan hukum terlarang Kaisar Naga. Dengan 5 gerakan pertama yang dibuat, dia telah mencapai batasnya saat ini sekarang. Selain itu, ia telah benar-benar menguasai Golden Dragon Nine Moves yang didasarkan pada Scarlet Dragon Nine Moves pada hari-hari awal. Selain itu, ia telah memperoleh 7 keterampilan setelah segel lapisan ke-14 Golden Dragon King pecah serta beberapa kemampuan yang datang dengan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver. Yang paling penting,
Ia mengekstraksi 3 pemikiran konseptual dari 3 musuh tangguh ayahnya. Tangsang berperang melawan di masa lalu dan memisahkan mereka menjadi jiwa-jiwa ketiga, keempat, dan kelima Kaisar Naga terlarang bergerak. Untuk lebih memahami bagian terakhir dari hukum terlarang Kaisar Naga, sehingga ia dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi dari sebelumnya, ia perlu membuat terobosan ke lapisan ke-16 Raja Naga Emas dan memiliki keterampilan jiwa Raja Naga Emas ke-8 sebelum ia bisa menciptakan langkah ke-6-nya. Kalau tidak, dia bisa melakukannya setelah dia membuat terobosan di basis kultivasinya ke pangkat limit Douluo. Tang Wulin berusaha merasakan 4 segel terakhir Raja Naga Emas pada beberapa kesempatan selama kultivasinya. Semakin dia merasakan, semakin dia dilanda ketakutan. Itu karena dia telah merasakan ketahanan tubuh emas anti bocor kakak seniornya sebelumnya. Tang Wulin berspekulasi bahwa ketahanan fisiknya akan perlu untuk mencapai peringkat tubuh emas anti bocor untuk menahan lapisan ke-15 Golden Seal Raja Naga. Jelas, dia belum mencapai level itu. Namun, dia berpikir bahwa dia harus bisa mendekati level itu dengan mengandalkan kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat dari Golden Dragon King Bloodline di samping akumulasi pemahamannya selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, jika basis budidayanya dapat ditingkatkan 1 langkah lebih tinggi, atau jika ia dapat mencapai ranah batas Douluo, maka ia akan cukup percaya diri untuk menahan segel lapisan ke-15 Golden Dragon King. Namun, dia mendorong batas kemampuannya saat ini. Ketika dia mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan 3 lapisan terakhir dari segel Raja Naga Emas, kekuatan spiritualnya membuatnya gemetar. Itu adalah respons yang tidak terkendali. Seolah-olah 3 segel berisi sesuatu yang sangat menakutkan. Apalagi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Karena komunikasi sebelumnya dengan ayahnya, dan bisa merasakan kekuatan ayahnya dan entitas yang berperingkat dewa. Tang Wulin hampir bisa memastikan bahwa 3 lapisan terakhir segel Raja Naga Emas juga peringkat Tuhan. Dengan kata lain, dia tidak akan pernah bisa menahan 3 meterai kecuali dia bisa mencapai keilahian. Namun, lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk menjadi dewa di dunia Douluo saat ini. Jangankan dia, tidak ada batas Douluo lain di dunia ini yang bisa melakukannya. Ini hanya mempertimbangkan segel lapisan ke-16. Masih ada lapisan ke-17 dan 18 yang mengikuti itu. Seberapa kuatkah basis kultivasinya perlu untuk memastikan bahwa ia benar-benar dapat menahan energi Raja Naga Emas yang menakutkan? Mengikuti peningkatan kemampuan dan pemahamannya tentang hukum terlarang Kaisar Naga, Tang Wulin bahkan dapat mencoba untuk mengkonsolidasikan segel itu sendiri. Dia tidak akan melepaskan segel lapisan ke-15 sekarang kecuali dia tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, ketika 3 lapisan segel terakhir dipicu dari kurangnya perlindungan oleh lapisan ke-15, itu akan menjadi bencana besar baginya. Oleh karena itu, Tang Wulin memutuskan untuk berhenti berkultivasi untuk sementara waktu setelah ia berhasil mengolah 5 gerakan hukum terlarang Kaisar Naga. Dia memilih untuk memfokuskan energi dan waktunya untuk menempa dan terus membaptiskan tubuhnya dengan musibah unsur yang dibawa oleh penyempurnaan surgawi. Setelah mengalami musibah unsur berkali-kali, pemahaman Tang Wulin tentang hal itu semakin mendalam. Bencana unsur mengandung energi yang sangat murni yang ditemukan antara langit dan bumi. Meskipun tidak memiliki kemauan sendiri, ia mampu mengambil bentuk secara alami dalam keadaan khusus. Tang Wulin mengandalkan kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat dari Raja Naga Emas untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah dibaptis oleh musibah unsur, ia menempa logam seperti halnya musibah unsur menempa tubuhnya. Dia belum mengadopsi metode budidaya tubuh emas Arhat. Jadi,
Tekniknya adalah menggunakan metode lain untuk mengolah tubuh emas anti bocor. Bahkan, Tang Wulin bahkan merasa bahwa dia akan berhasil melakukan itu. Bagian yang paling menakutkan tentang dia menjadi pengrajin ilahi sekarang adalah bahwa tidak ada batasan jumlah penyempurnaan surgawinya. Dia tentu saja tidak sebagus pengrajin suci Zhen Hua menilai dari keahliannya. Namun, dia memiliki kemampuan untuk menahan musibah unsur yang Zhen Hua gagal. Oleh karena itu, ia memiliki toleransi dan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada Zhen Hua. Dalam 2 bulan terakhir, ia mencoba metode penempaan baru yang memanfaatkan nyala bunga teratai 7 warna yang diberikan oleh klan tuan rumah api. Nyala api itu sangat aneh sehingga hampir semua benda yang bersentuhan dengannya akan hangus. Selain itu, Tang Wulin sangat terkejut oleh nyala bunga teratai 7 warna karena atribut pemurniannya. Itu memiliki efek pemurnian dan mampu memurnikan zat asing dalam bahan apapun. Secara alami, efek pemurnian dikontrol sampai batas tertentu. Kalau tidak, itu akan memurnikan tidak hanya zat asing tetapi juga segalanya. Karena ini, Tang Wulin cukup bermasalah. Dia telah kehilangan hitungan bahan yang terbuang sebelum akhirnya menyelesaikan kontrol awal atas bunga teratai 7 warna. Hanya ada satu alasan baginya untuk menguasai kontrol atas nyala api. Dia ingin menggunakan bunga teratai 7 warna untuk menempa baju perang pertempuran 4 kata untuk dirinya sendiri. Meskipun armor pertempuran 4 kata dari rekan-rekannya sudah terbentuk, dia belum menyelesaikan satu bagian pun dari armor perang 4 kata miliknya. Jadi, sulit baginya untuk tetap tenang atas penderitaannya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak upaya dalam membuat baju perang 3 kata sebelumnya. Sehingga kualitas baju perang 3 kata itu terlalu tinggi. Pada akhirnya, dia perlu menggabungkan 7 jenis logam bersama-sama. Armor perang 4 kata hanya bisa dibuat dengan logam leburan yang telah melewati 7 tingkat penyempurnaan surgawi. Selama proses itu, dia tidak hanya perlu menahan 7 unsur bencana berwarna, tetapi, pada saat yang sama, memastikan bahwa 7 logam itu harmonis. Itu sangat sulit. Sama sekali tidak mungkin dia bisa memprediksi perubahan. Bagaimana dia bisa menyelesaikan proses penempaan ketika semuanya terus berubah sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa mengendalikannya? Penempaan menyatu dari 4 jenis logam adalah tingkat tertinggi yang dicapai oleh Tang Wulin. Namun, dia enggan menerima hanya menggunakan 4 jenis logam untuk membuat baju perang 4 kata. Apa yang ada di pikiranku? Mari kita mulai. Suara lembut dan manis terdengar. Tang Wulin tersentak dari jalur pemikirannya. Dia melirik pemilik suara lembut dan manis ini. Meskipun dia telah mendengar suaranya berkali-kali, Tang Wulin masih tidak bisa menahan diri untuk menggigil setiap kali dia mendengarnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan ketika pemilik suara ini memiliki reputasi yang tak tertandingi di Sekte Tang. Itu Ling Zichen. Ling Zichen yang berdiri di depan Tang Wulin adalah orang yang sangat berbeda sekarang dibandingkan dengan dirinya sebelumnya. Dia mengenakan gaun merah muda yang menonjolkan siluetnya yang menggairahkan. Dia memiliki payudara penuh, pinggang ramping, pantat gagah, dan sepasang mata jenaka. Pesonanya yang mengalir bisa memikat setiap makhluk hidup. Sulit bagi Tang Wulin untuk membayangkan apa yang dipikirkan orang-orang dari Sekte Tang jika mereka melihat Ling Zichen sekarang. Mungkin, mereka bahkan tidak bisa memahami daya pikatnya. Saat ini, Ling Zichen berdiri tepat di depannya. Hidup dalam wujudnya saat ini. Bab 1733, Ling Zichen yang berubah. Perubahan dimulai setelah dia kembali dari War God Hall. Tang Wulin bersiap-siap untuk kemarahan direktur seperti badai. Bagaimanapun, dialah yang menyembunyikan kebenaran darinya. Namun, dia tidak menyangka Ling Zichen akan pergi begitu saja setelah mereka kembali.
Dia mengatakan kepada yang lain bahwa dia akan pergi ke Sekte Tang untuk mempelajari surga abadi. Dia bahkan tidak memarahinya sama sekali. Tang Wulin kaget. Dia bahkan tidak percaya. Namun demikian, ia tidak punya pilihan selain percaya karena kebenaran itu ada tepat di depan matanya. Lebih baik baginya untuk tetap pergi, jadi dia tidak harus berurusan dengannya. Dia kemudian terlibat dalam budidaya pintu tertutup. Setelah berkultivasi tertutup selama sebulan, Ling Zichen kembali. Ketika Tang Wulin bertemu dengan Direktur Pusat Penelitian Teknologi Jiwa Tang Sekte sekali lagi, ia menemukan dengan heran bahwa seluruh orang Ling Zichen telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia dingin, sombong bahkan dengan sedikit dominasi. Saat ini, rasanya seolah dia dilahirkan kembali sebagai orang baru. Temperamennya hilang, digantikan dengan sifat yang segar dan cemerlang. Dominasinya juga telah lenyap. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kekuatan menular. Tang Wulin berdebat tentang semak-semak dalam upaya untuk bertanya apa yang terjadi padanya. Dia memberitahu Tang Wulin bahwa dia telah berubah. Penelitiannya tentang surga abadi membantu menyelesaikan banyak dilema, satu demi satu, selama bertahun-tahun. Selain itu, ia menemukan banyak ide baru dalam penelitiannya. Setelah sebulan, dia menemukan bahwa dia telah mencapai lebih banyak keuntungan daripada selama 10 tahun terakhir. Bagian yang paling mengkhawatirkan bagi Tang Wulin adalah bahwa Direktur Ling mengucapkan terima kasih dengan tulus. Itu benar-benar mengejutkan Tang Wulin. Ling Zichen kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia datang dengan solusi yang ideal untuk sirkuit jiwa dari armor perang 4 kata miliknya. Selama Tang Wulin bisa menempa logam dengan sukses, dia akan bisa menanamkan sirkuit jiwa dengan sempurna ke dalamnya. Itu akan menjadi satu set perlengkapan perang yang tak tertandingi. Kombinasi sempurna dari teknologi jiwa dan jiwa bela diri. Selain itu, dia bahkan menemukan cara untuk mengurangi kesulitan penyempurnaan surgawi untuk menempa logam. Tang Wulin mencobanya. Seperti yang dia sebutkan, kesulitan menempa benar-benar berkurang. Dia hanya menghabiskan beberapa hari bereksperimen dengan metode ini sebelum dia berhasil menyelesaikan penempaan 5 logam dalam satu upaya. Karenanya, Direktur Ling Zichen secara resmi bergabung dengan pekerjaan penempaannya. Kombinasi bunga teratai 7 berwarna dan teknologi jiwa Ling Zichen menunjukkan pada Tang Wulin kemungkinan penempaan 7 logam. Dia telah bekerja keras untuk mencapainya selama 2 bulan terakhir. Jika dia berhasil, dia bisa mulai menempa dan membuat baju perangnya. Pada saat yang sama, dia juga bisa menggunakan bunga teratai 7 warna untuk memperbaiki armor pertempuran rekan-rekannya sehingga armor pertempuran 4 kata mereka bahkan akan lebih kuat. Pada kenyataannya, status Tang Wulin sebagai pengrajin ilahi lebih bermanfaat bagi Akademi Shrek dan Sekte Tang daripada dirinya sendiri. Memiliki keterampilan kerajinan ilahi sangat efektif dalam mengangkat organisasi guru jiwa. Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji membantu mereka mendapatkan surga abadi. Itu tidak menyebabkan keributan besar di aula perang dewa terutama karena Tang Wulin adalah pengrajin ilahi. Dia telah berjanji untuk menempa satu set perlengkapan perang 4 kata untuk mereka. Jika dia bisa melakukannya sekali, dia bisa melakukannya lagi secara alami. Itu adalah pertukaran yang menguntungkan Balai Perang Gat. Tang Wulin tetap gelisah dan tidak bisa beradaptasi dengan baik pada Ling Zichen yang tersenyum manis. Meskipun dia sudah melihatnya dalam keadaan ini sejak lama, Ling Zichen mengusap pipinya. "Kenapa kamu menatapku seperti ini? Apakah ada yang salah?" Tang Wulin buru-buru menggelengkan kepalanya. "Tidak ada. Saya akan mulai sekarang," Ling Zichen berkata. "Silakan. Saya akan mengamati dari sini." Sebagai seorang ilmuwan tetapi bukan seorang guru jiwa,
Kemampuan pengamatan dan perhitungannya jauh lebih unggul daripada seorang guru jiwa. Itu juga telah membuktikan bahwa bantuannya cukup membantu untuk perbaikan surgawi Tang Wulin, baik itu analisis pengumpulan datanya maupun analisis proses tempah. Teknologi penelitiannya juga penting baginya. Saat dia berbicara, bintik-bintik cahaya merah muda menyala di tubuh Ling Zichen. Dia segera melepaskan mesya super ilahi. Getaran sisa dari perbaikan surgawi terlalu kuat. Itu menarik musibah unsur juga. Itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa seperti dia. Bahkan getaran terkecil dari sisa mungkin bisa mengubahnya menjadi debu terbang. Tang Wulin berjalan ke meja tempah di tengah ruangan. Di bawah pemeriksaan ketat, orang bisa melihat permukaan meja tempah memancarkan kilau mengkilap. Selanjutnya, itu adalah kilau 4 warna. Pandai besi peringkat tinggi pasti akan pucat karena terkejut melihat ini. Itu karena permukaan meja tempah dibuat dengan logam peringkat dewa. Itu juga menandakan bahwa materi itu ditempa menggunakan penyempurnaan surgawi dan dibaptiskan dalam bencana unsur 4 warna. Isinya kedalaman dari 4 unsur, yaitu air, api, bumi, dan anggur. Deskripsi mewah tidak lagi tepat. Itu hanya boros. Keyakinan Tang Wulin adalah bahwa perlu memiliki alat yang efektif untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Selain itu, ini adalah aset yang dia berikan kepada Shrek. Materi meja tempah peringkat dewa sebenarnya terdiri dari produk dari kegagalan berulang logam penempaan sekering 7 logam. Logam peringkat dewa yang tersisa akhirnya ditempa ke meja tempah. Dia tidak punya pilihan karena meja tempah biasa sama sekali tidak mampu menahan proses penempaannya. Dia mendapatkan 7 keping logam yang telah disiapkan sebelumnya. Logam ditempatkan di atas meja tempah. Sebelum dia bisa memastikan bahwa dia bisa berhasil memadukan 7 jenis logam, dia tidak akan pernah bereksperimen dengan baju tempur Dragon Song-songnya. Tang Wulin menutup matanya dan secara bertahap menenangkan jiwa dan pikirannya. Hanya ketika dia berada di lingkungan yang tenang dia bisa berada dalam kondisi paling murni. Dia bisa fokus sebagai satu. Ling Zichen berdiri tidak jauh, terbungkus mesya, dan diam-diam mengamati pria yang berdiri di hadapannya. Sejak dia meluruskan pemikirannya, seluruh orangnya berubah sangat. Dia kembali setelah dia selesai dengan penelitiannya tentang surga abadi. Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Tang Wulin, semakin dia menemukan bahwa dia tidak mampu membebaskan diri darinya. Dia tidak tahu perasaan macam apa ini. Tapi dia yakin itu adalah pertama kalinya dia mengalami emosi dalam hidupnya. Hasilnya tidak lagi penting baginya. Dia mengabdikan dirinya sepenuhnya, membiarkan dirinya mengalami perasaan dengan cara yang lebih mendalam yang membawa kegembiraannya. Perlahan-lahan, dia mulai merasa bahwa semua yang dia lakukan untuknya sepadan. Di sisi lain, perasaan yang sama ini tampaknya membuat hatinya terbuka sepenuhnya. Baru-baru ini, dia sering dipenuhi dengan inspirasi yang memungkinkannya untuk berkembang pesat dalam penelitiannya. Meskipun kemajuan ini dibuat sehingga dia bisa membantunya membuat baju perang 4 kata. Dia melakukannya dengan sukarela. Dia menghabiskan setiap hari menemaninya selama proses penempaan. Pengalaman itu terutama menyenangkan baginya. 10 menit berlalu sebelum Tang Wulin tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, perasaan letusan gunung berapi meledak dari tubuhnya mirip dengan kebangkitan seekor binatang. Rasanya seperti dia adalah naga raksasa yang baru saja bangun dari tidur nyenyak. Suara raungan naga terdengar sesuai dengan pola naga emas yang muncul samar di sekujur tubuhnya. Sayang sekali Ling Zichen melewatkan adegan Tousan Flying Dragon sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti akan bisa mengenali bahwa adegan saat ini adalah versi yang diperkecil dari adegan itu di masa lalu. Tang Wulin mengangkat tangan kanannya dan menggapai udara tipis. Seketika,
Pola api bunga teratai 7 berwarna menyala di telapak tangannya. Api 7 warna aneh yang tampak menembus telapak tangannya. Api 7 warna itu tampak sangat lembut. Seseorang bahkan tidak bisa merasakan suhunya. Dan memancarkan rasa keindahan yang menakjubkan. Tang Wulin sudah menggunakannya beberapa kali. Faktanya, dia sangat sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa menemukan nyala api dengan suhu ini di bagian manapun dari seluruh benua Douluo. Itu adalah nyala api berperingkat dewa sejati. Api 7 warna lembut melayang di bawah kendali pikirannya. Sesaat kemudian, benda itu meledak di udara dengan tiba-tiba. Itu berubah menjadi 7 api berwarna berbeda sebelum datang untuk beristirahat di 7 potong logam langka. Pada saat api mendarat di logam, 7 logam langka mulai berubah secara instan. Awalnya, masing-masing logam memiliki kilau tersendiri. Tiba-tiba, kilau dilepaskan ke titik maksimum. Seolah-olah logam ini diterangi oleh seseorang. Logam mengeluarkan api 7 warna yang bersinar dengan rasa keindahan yang unik dan tak tertandingi. Bab 1734 Paduan Menyatu 1000 Halus. 10.000 halus. Tang Wulin hampir menghancurkan meja penempaan ketika ia menggunakan nyala bunga teratai 7 warna untuk pertama kalinya. Nyala api yang terlihat lembut sebenarnya adalah sumber energi yang sangat besar. Aruheng pernah dipanggil oleh Tang Wulin untuk percobaan. Meskipun tubuh emas anti bocornya, dia tidak bisa menahan api yang menyala. Dia akan terluka jika dia bertahan 1 menit lagi. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya bunga teratai 7 warna. Tang Wulin mengangkat tangannya untuk menyulap sepasang palu tempa yang indah ke tangannya. Dia berada di meja tempa dengan 1 langkah cepat. Lengannya mengayunkan palu tempa dengan gerakan memutar. Palu tempa mengetuk 7 potong logam secara berirama seolah dia memainkan alat musik perkusi. Jika Zhenhua ada di sini, dia juga akan terkejut dengan apa yang dilakukan Tang Wulin saat ini. Itu karena Tang Wulin menempa 7 potong logam langka secara bersamaan. Setiap potongan logam langka memiliki atribut dan luriknya sendiri. Oleh karena itu, metode penempaan, dinamika, dan pemahaman masing-masing potongan logam benar-benar berbeda satu sama lain. Tampaknya kemampuan Tang Wulin untuk menempa sedemikian rupa berarti membagi perhatiannya dengan 7 cara. Namun demikian, itu akan membutuhkan energi yang sangat besar dan perhitungan yang akurat untuk melepaskan kekuatan dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Mungkin Zhenhua bisa melakukan itu secara mental. Pada kenyataannya, dia mungkin tidak mencapainya secara fisik. Itu karena perbedaan antara basis budidayanya dan Tang Wulin. Dengan demikian, orang yang sangat terampil dari profesi apapun akan dapat menghasilkan 2 kali lipat hasil dengan setengah upaya jika orang itu juga seorang guru jiwa yang berperingkat tinggi. 7 keping logam menghasilkan bunyi dentang yang berbeda di bawah ketukan palu ganda Tang Wulin. Suara-suara itu ritmis. Pada saat yang sama, nyala bunga teratai 7 warna juga telah menodai palu tempat Tang Wulin selama proses ketukan. Setelah ketukan berulang-ulang, 7 keping logam langka tampaknya mencair. Proses peleburannya sangat berbeda untuk setiap bagian logam. Tang Wulin terus-menerus memalu logam ke segala arah. Dia mencoba untuk meningkatkan kualitas logam sementara nyala bunga teratai 7 warna tampaknya berada di bawah kendalinya. Nyala api itu terkadang kuat dan terkadang lemah tergantung pada tawarannya. Bagaimanapun, kekuatan nyala api selalu tepat untuk pekerjaan itu. Tang Wulin mulai berkeringat di dahinya dalam beberapa menit. Terlepas dari basis budidaya Hyper Douluo peringkatnya dan kekuatan spiritual peringkat konkretisasi pikiran, proses penempaan sebenarnya berat baginya. Bayangkan saja betapa melelahkannya Tang Wulin. Selain itu, dia hanya pada proses 100 perbaikan sekarang. Ya,
Itu hanya pada 100 refinement dan bahkan belum pada tahap 1000 refinement. Jelas, Tang Wulin bisa menyelesaikan penyempurnaan 1001 pound. Tetapi ia menggunakan palu tempa untuk melakukan penyempurnaan 100. Bayangkan saja betapa teliti dia selama proses penempaan. Mungkin ini adalah pertama kalinya dalam sejarah pandai besi bahwa seseorang dapat memalsukan 7 logam secara bersamaan. Tang Wulin mampu mempertahankan usahanya pada 100 refinement karena kemampuannya. Ketika penempaan dinaikkan ke 1000 refinement, logam akan mengalami perubahan besar sekali lagi selama proses penempaan. Dengan demikian, Tang Wulin tidak akan dapat mengendalikan proses dengan aman terlepas dari kekuatan spiritualnya saat ini. Di sisi lain, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa 7 keping logam langka sepanjang 1 kaki terus menyusut karena ketukannya yang tak henti-hentinya selama tahap penyempurnaan 100. Setiap kali logam menyusut, itu akan mengalami sejumlah perubahan. Bentuknya berubah serta ukurannya yang terus-menerus semakin kecil. Namun, logam itu bersinar lebih terang selama proses. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba menarik palu gandanya. Api bunga teratai 7 warna yang terbakar pada 7 potong logam langka ditarik ke telapak tangannya segera sebelum menghilang sepenuhnya. Saat ini, 7 keping logam selembut adonan. Mata Tang Wulin bersinar terang sementara sinar keemasan keluar dari tubuhnya. Dia melewati palu tempa di tangan kanannya ke tangan kirinya. Dia kemudian menggunakan tangan kanannya untuk meraih udara tipis ke arah 7 logam. Udara di sekelilingnya membeku seketika. Semua elemen menghilang tanpa jejak pada saat ini. Rasanya seakan seluruh ruangan terisolasi. Ling Zichen bisa merasakan ketakutan yang kuat di hatinya meskipun dilindungi oleh mecanya. Dibandingkan dengan pertama kalinya Tang Wulin menggunakan metode ini, dia sekarang adalah seorang master yang ulung dan terampil. Itu adalah larangan semua hukum. Istirahat Kaisar Naga. Segala sesuatu yang mengelilingi 7 logam itu langsung dibelenggu. Semua perubahan fisik pada logam ini dihentikan sementara. Segera setelah itu, Tang Wulin menggunakan tangan kanannya untuk membimbing 7 logam untuk bergabung bersama dalam sekejap. Palu ganda mendarat di telapak tangannya sekali lagi saat Tang Wulin bergerak menuju 7 logam yang mirip dengan tornado. Teknik Tang Sek dikenal sebagai Disorder Splitting Wind Hammer memungkinkannya untuk mempercepat luar biasa. Pada saat berikutnya, suara ledakan yang memekakkan telinga datang dari meja tempa. Dia menggunakan Disorder Splitting Wind Hammer untuk menggabungkan 7 logam bersama-sama. Dengan perkiraannya, Ling Zichen menemukan bahwa semakin tinggi pangkat proses fuse forging, semakin sulit prosesnya. 7 jenis logam akan menghasilkan perubahan drastis. Hampir tidak mungkin bagi pandai besi untuk menyelesaikan fusi peringkat surgawi perbaikan. Mengapa Tang Wulin tidak bertindak sebaliknya? Itu adalah ide yang diusulkan Ling Zichen kepada Tang Wulin. Dia menyarankan untuk menggabungkan 7 logam bersama-sama dalam bentuk terlemahnya daripada menggabungkannya dalam bentuk terkuat. Meskipun meninggikan paduan yang menyatu akan sangat sulit, itu hanya akan menghabiskan energi Tang Wulin dan kebutuhan untuk perhitungan akan sangat berkurang. Realitas telah membuktikan bahwa penilaiannya benar. Dalam proses penempaan sebelumnya, Tang Wulin menyelesaikan prestasi luar biasa dari 7 jenis logam penempaan sekering dan mengangkat logam ke keadaan penempaan jiwa. Dengan kata lain, dia telah menyelesaikan logam armor perang 3 kata super yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Bahkan, Tang Wulin bahkan berusaha menggunakan 7 logam fuse forget untuk menghasilkan sepotong armor pertempuran 3 kata. Kekuatan ledakannya setara dengan armor perang 4 kata. Meskipun memiliki kekuatan yang lebih lemah karena tidak memiliki sumber kehidupan, saat ini,
7 jenis logam secara bertahap menyatu bersama di bawah ketukannya yang tak terkendali. Pada awalnya, paduan Fuse Forget tampak sumbang karena telah dikombinasikan dengan banyak jenis logam. Namun, logam mulai berbaur dengan sendirinya menyusul peningkatan frekuensi ketukan tanggulin dan panas dari nyala bunga teratai 7 warna. Kelenturannya telah meningkat berkali-kali bila dibandingkan dengan sebelumnya. Bunga teratai 7 warna memurnikan zat asing dalam 7 keping logam. Di sisi lain, zat asing justru berkontribusi pada kekakuan logam. Tanpa zat asing, logam akan lebih lunak. Ini akan membantu Tanggulin memadukan mereka dengan lebih mudah. Tanggulin mengetuk logam itu tanpa henti. Dia tidak menanamkan kekuatan jiwanya untuk meningkatkan kualitas logam dengan sengaja. Tanggulin menggunakan metode yang paling sederhana, langsung dan teknik penempaan paling murni untuk memadukan logam secara harmonis. Prosesnya panjang. Bahkan pandai besi tingkat rendah tidak akan menghabiskan waktu lama mengetuk satu jenis logam. Namun, tangan Tanggulin tetap kokoh saat ia mengandalkan teknik palu angin bencana untuk melanjutkan mengetuk logam. Sementara itu, kekuatannya dipertahankan pada level tertentu. Kekuatan jiwanya akan memicu logam untuk mengalami perubahan kualitatif. Inilah sebabnya mengapa dia mampu melakukan penyempurnaan 1001 pound. Namun, tanpa pemasukan kekuatan jiwa, logam akan menjadi lebih murni. Logam mengalami beberapa perubahan dengan ketukan berulang yang keras. 7 jenis logam menyatu menjadi satu secara bertahap. Warnanya mulai berubah mengikuti meningkatnya frekuensi ketukan. Ling Zichen menunggu dengan tenang di samping. Dia sadar bahwa proses penempaan khusus ini akan menjadi yang terlama. Tanggulin harus menyelesaikannya dalam sekali jalan tanpa henti. Segera, logam mencapai nilai Tousan Refinement. Namun, tidak ada peningkatan dalam kualitasnya. 10.000 penyempurnaan selesai setelah 3 jam. 7 logam yang berbeda akhirnya menyatu sebagai satu setelah dietuk lebih dari 10.000 kali selama proses. Itu telah berubah menjadi warna khusus. Ketika 7 jenis logam adalah entitas individu sebelumnya. Logam bersinar dalam kecemerlangan masing-masing setelah dimurnikan oleh bunga teratai 7 warna. Saat ini, kecemerlangan mereka disembunyikan setelah logam disatukan. Kecemerlangannya hilang, dan permukaannya sekarang menjadi kuning samar dengan nada keabu-abuan. Namun, pola awan yang halus dan tumpang tindih, mirip dengan parit yang dalam, bisa dilihat sekilas. Itu bisa menarik kesadaran seseorang untuk tenggelam ke dalamnya. Chapter 1735, The Real Divine Craftsman. Tanggulin terus memfokuskan semua upayanya untuk menempa logam. Dia sepenuhnya mampu melakukannya dengan kecepatan lebih cepat. Tetapi ini bukan waktu untuk tergesa-gesa. Dia berencana untuk merasakan perubahan dan reaksi dari logam yang menyatu dengan setiap pukulan dari palu. 2 jam lagi berlalu. Akhirnya, 7 logam berbeda berubah dari warna awalnya keabu-abuan menjadi warna emas terang yang khas. 7 potong logam yang memanjang dengan satu kaki dengan setiap ketukan sebelumnya sebenarnya telah berubah menjadi hanya memanjang satu kaki secara total sekarang. Dengan kata lain, logam itu hanya 1/7 dari ukuran aslinya. Pakaian Tanggulin basah oleh keringat. Terlepas dari fisik supernya dan kemampuan penyembuhan Raja Naga Emas, dia merasa seperti hampir pingsan karena kelelahan. Dia menggunakan hammer angin gangguan pemecahan untuk waktu yang lama. Meskipun setiap putaran hanya terdiri dari 81 serangan, itu adalah ketegangan pada kemampuan fisiknya. Berdengung. Suara dengungan aneh tiba-tiba keluar dari logam yang menyatu. Segera, logam yang masih berwarna emas pudar beberapa saat yang lalu mekar dengan kemegahan yang sangat mencolok. Ling Zichen mundur satu langkah secara naluriah dan mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya. Pada saat itu,
Potongan logam itu mirip dengan matahari kecil. Cahaya yang kuat menerangi tubuh Tanggulin. Rasanya panas sekali. Suar menyebar ke setiap sudut platform. Segala sesuatu di dalam perisai pelindung menyala, sehingga setiap detail kecil dapat dilihat dengan jelas. Tanggulin sangat gembira. Emosi yang dia rasakan pada saat itu melampaui kata-kata. Selama uji coba sebelumnya, ia harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk membimbing logam agar menjalani perubahan kualitatif karena 7 jenis logam tidak mampu menjalani Tousan Refinement setelah penggabungan awal. Kemudian, dia akan menyelesaikan langkah perbaikan selanjutnya. Dalam hal ini, dia telah memutuskan sebelum memulai. Tidak peduli betapa sulitnya itu, dia akan memastikan bahwa logam itu akan mengalami perubahan sendiri dan tidak menyebabkannya sendiri. Dia ingin melihat berapa putaran penempaan yang dibutuhkan untuk 7 jenis logam menjadi ribuan disempurnakan sendiri. Dia ingin tahu perubahan macam apa yang akan terjadi pada logam di bawah bidang 1000 perbaikan khusus juga. Pada saat yang tepat ini, dia merasa bahwa semua pengorbanannya sepadan. Dalam upaya Tanggulin sebelumnya untuk meningkatkan 7 jenis logam leburannya ke Tousan Refinement, ia berhasil menyulap pilar cahaya yang hampir mencapai ketinggian 3 meter di puncaknya. Namun, kali ini sangat berbeda. Rasanya seolah-olah sinar yang dihasilkan bisa menerangi seluruh benua. Itu bukan lagi pilar cahaya lurus yang diproduksi oleh logam biasa tetapi lebih seperti matahari. Cahaya itu mekar di sekitar. Itu unik. Itu pasti berbeda kali ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang membuatnya berbeda. Hati Tanggulin dipenuhi dengan kegembiraan pada saat itu. Mungkin transformasi yang begitu besar dapat membuatnya sukses. Itu berlangsung selama beberapa menit sebelum cahaya berangsur-angsur pudar. Kemudian, Tanggulin tercengang menemukan bahwa logam 1000 tampaknya telah menjadi tembus cahaya. Setelah mengalami perubahan kualitatif, rasanya seolah bisa bernapas. Sinar pada permukaannya sedikit berdenyut dengan irama teratur. Perasaan hidup yang aneh muncul dari permukaannya. Apakah perubahan kualitatif telah berjalan sejauh memberi kehidupannya sendiri? Itu hanya bisa dicapai dengan penempaan roh dan penempaan jiwa. Tousan Refinement menciptakan semangat. Spirit Forging memberi kehidupan. Dan Soul Forging memberikan kecerdasan. Seperti itu, potongan logam ini memiliki lebih dari sekadar roh. Bahkan jika itu diproduksi melalui Spirit Forging, Tanggulin belum pernah melihat yang seperti ini. Itu berisi sumber kehidupan yang tebal dan kuat. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa logam memiliki semacam kedekatan dengan garis keturunannya karena terhubung dengannya. Rasanya seolah logam memanggilnya. Tanggulin berjalan maju perlahan dan tiba di depan meja tempah. Dia meletakkan palu tempah di atas meja lalu meletakkan tangan kanannya langsung di atas potongan logam. Dia pertama kali merasakan panas terik. Sensasi terbakar memancar ke kedalaman hatinya. Kemudian, dia merasakan kehadiran entitas yang aneh. Itu adalah kesadaran yang membingungkan seperti bayi yang baru bangun. Merasakan kehadiran Tanggulin. Pancaran di permukaan logam bersinar terang ketika bersentuhan dengan tangannya. Logam halus surgawi dapat berubah menjadi makhluk hidup asli atas kemauannya sendiri. Logam ini belum mampu melakukannya. Tetapi kinerja saat ini sudah sama mengesankannya dengan logam rata-rata buatan manusia. Pada kenyataannya, jumlah energi yang diperlukan Tanggulin untuk memproduksinya jauh melebihi apa yang dia gunakan ketika dia melakukan proses penempaan jiwa biasa. Ini adalah skenario yang berbeda dibandingkan dengan logam buatan sendiri. Tidak diragukan lagi ia memiliki lebih banyak potensi. Mungkin saja ini akan mengarah ke peringkat yang lebih tinggi. Tolong izinkan saya untuk membantu Anda. Oke, kata Tanggulin dengan lembut.
Logam yang menyatu mengeluarkan dengungan lembut seolah-olah itu menanggapi permintaannya. Ling Zichen tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya setelah menyaksikan adegan itu. Dia sangat menyadari bahwa Tang Wulin sangat mungkin membuat terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya kali ini. Senyum tipis muncul di wajahnya. Mata Tang Wulin dipenuhi dengan keyakinan. Dia mengambil palu tempa dan matanya bersinar terang. Rasanya seolah kelelahan yang dia rasakan sebelumnya telah hilang seluruhnya. Dia mengangkat tangannya dan menurunkan palu saat dia mulai mengetuk logam sekali lagi. Pada awalnya, dia mengetuk pelan karena dia ingin merasakan perubahan logam melalui pukulan terus-menerus dari palu-palunya. Dia mulai mengetuk lebih keras ketika dia menjadi akrab dengan kualitas logam. Pada gilirannya, setiap kali dia mengetuk logam, itu akan merespons dengan kedipan cahaya. Dalam persepsi Tang Wulin, rasanya seolah logam itu menyerap energinya sehingga bisa bermetamorfosis dan tumbuh dengan upaya besar selama proses penempaannya. Rasanya luar biasa. Tang Wulin perlahan tenggelam dalam pengalaman itu. Itu tidak lagi hanya penempaan sederhana tetapi proses komunikatif. Sinar keemasan tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Perlahan-lahan, itu berubah menjadi lapisan cahaya yang menjerat baik Tang Wulin maupun logam. Dia memukul palu dengan lembut kadang-kadang dan berat di waktu lain. Tetapi dia tidak berhenti bahkan untuk saat sekecil apapun. Logam terus menyusut. Kilaunya menjadi lebih terang dan lebih terang karena ukurannya menurun. Fluktuasi energi sepenuhnya terkandung di dalam logam. Ledakan. Ketika serangan terakhir Tang Wulin akhirnya mendarat. Tiba-tiba, logam bergetar hebat. Itu berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang melonjak ke atas dan kemudian tetap menggantung di udara. Apa yang lebih aneh adalah ketika logam mengeluarkan suara berdengung yang tampaknya menyenangkan dan mulai berputar sendiri. Itu benar-benar berubah menjadi entitas baru. Itu berubah menjadi sosok emas yang persis seperti Tang Wulin. Itu adalah patung yang hidup. Patung emas itu juga memegang sepasang palu tempah. Itu memberi isyarat 2 kali dengan palu ke arah Tang Wulin seolah-olah itu menirunya. Itu pertama kalinya Tang Wulin menyaksikan hal seperti itu. Dia tidak bisa menahan perasaan agak terkejut. Seluruh platform tiba-tiba dipukul dengan angin kencang. Elemen-elemen yang sangat tebal membeku pada kecepatan yang luar biasa. Awan bencana 7 warna telah sepenuhnya terbentuk hampir secara instan. Apa itu tadi? Itu adalah bencana unsur 7 warna. Sejauh yang dia tahu, Tang Wulin belum mencoba penyempurnaan surgawi. Jadi mengapa itu datang? Dia hanya melalui proses penempaan dengan mempertahankan komunikasi dengan logam. Selama proses itu, dia lupa tentang segala hal lain termasuk penempaan roh, penempaan jiwa, dan penyempurnaan surgawi. Dia tidak menyangka bahwa logam itu akan mencoba melintasi malapetaka di bawah proses penempaan seperti itu. Transformasi logam itu lebih dari sekadar beberapa perubahan sederhana. Ini sungguh ajaib di luar perbandingan. Ternyata ini sebenarnya bisa dicapai dengan penempaan. Apakah ini hasil dari fokus Tang Wulin? Tang Wulin merasa bahwa dia hanya benar-benar menjadi pengrajin ilahi pada saat yang tepat. Dia berhasil di Heavenly Refinement sebelumnya sebagian besar karena kemampuan khususnya yang memungkinkannya untuk menahan bencana unsur dan pulih dengan cepat. Di sisi lain, kali ini, dia telah mengadopsi metode paling murni untuk menyelesaikan proses penempaan dan memanggil bencana unsur yang paling kuat. Dia akhirnya bisa merasakannya. Rasanya seperti ketika dia pertama kali mendapatkan roh tombak di masa lalu. Bersambung.